Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya bisa menyapa teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana belajar terkait teknik dasar public speaking. Nah, public speaking ini merupakan suatu hal yang sangat penting, khususnya buat kita nih yang masih menjadi seorang aktivis. Karena mau tidak mau kita akan tertuntut untuk bisa melakukan public speaking. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa teknik dasar yang ingin saya perkenalkan kepada teman-teman untuk bisa teman-teman praktekkan ketika teman-teman melakukan public speaking. Di sini ada 4 poin ya. 4 poin ini yang perlu teman-teman pelajari dan teman-teman praktekkan ketika nantinya teman-teman akan melakukan public speaking atau berbicara di depan banyak orang. Sebenarnya banyak sekali ya metode yang bisa kita lakukan atau teknik atau cara-cara bagaimana agar kita lancar berbicara di depan umum. Tapi di sini saya akan menyampaikan hal yang paling dasar terlebih dahulu, bagaimana agar kita bisa melakukan public speaking. Nah, 4 poin ini yang pertama adalah percaya diri ya. Yang kedua adalah ekspresi dan gesture. Yang ketiga adalah teknik vokal dan yang keempat adalah memahami audiens. Nah, dari 4 poin ini kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan percaya diri. Nah, percaya diri ini merupakan hal yang paling penting atau hal yang paling utama nih ketika kita akan melakukan public speaking. Karena tanpa percaya diri tentunya kita tidak akan bisa melakukan public speaking dengan maksimal ya, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kita bisa percaya diri ketika kita akan melakukan public speaking? Jadi yang dinamakan percaya diri adalah kita percaya nih bahwa kita mampu melakukan suatu pekerjaan atau suatu hal dengan maksimal atau dengan baik. Itu namanya percaya diri. Kita percaya bahwa saya bisa melakukan gitu, saya bisa berbuat dengan sebaik-baiknya. Tapi bagaimana kita bisa melakukan public speaking dengan percaya diri ya? Langkah yang teman-teman bisa lakukan sebenarnya banyak sekali cara agar bisa meningkatkan kepercayaan diri, tapi kita bahas beberapa poin. Yang pertama tentunya teman-teman harus menguasai materi. Nah, ini hal yang sangat penting yang perlu teman-teman lakukan, yaitu menguasai materi. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah menguasai materi, apa yang akan disampaikan nih, tentunya teman-teman akan merasa percaya diri untuk berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada audiens. Materi ini tidak perlu terlalu panjang ya, teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa benar-benar menyampaikan apa yang kita berikan kepada audiens, dan audiens itu benar-benar bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Jadi poin pertama agar kita benar-benar bisa meningkatkan kepercayaan diri kita adalah kita perlu untuk benar-benar expertise ya. Expertise ini dalam menguasai materi. Kita benar-benar paham apa yang akan kita sampaikan. Ini poin yang pertama, teman-teman. Dan poin yang kedua adalah yang perlu teman-teman perhatikan adalah penampilan. Nah, kenapa penampilan menjadi sesuatu yang penting dalam meningkatkan kepercayaan diri? Jadi, walaupun teman-teman mungkin sudah merasa percaya diri, tapi kita akan dilihat oleh audiens. Jadi, ketika penampilan kita baik, kita pun akan dipandang baik dan kita mungkin akan lebih enjoy ya ketika kita naik ke panggung misalkan dengan penampilan yang baik, penampilan yang rapi. Maka dari itu dua hal ini penting sekali untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Tapi sebenarnya dalam meningkatkan percaya diri ini bisa dilakukan ketika kita sudah mulai memiliki jam tayang yang cukup banyak. Maksudnya ketika kita sudah berani menampilkan bahwa kita bisa gitu. Jadi percaya saja bahwa kita bisa, karena sesungguhnya setiap orang pasti punya kekurangan, teman-teman. Jadi nggak usah minder, percaya saja, kita percaya pada diri kita bahwa kita sudah pantas nih untuk berbicara di depan banyak orang, kita sudah pantas untuk didengarkan, kita sudah bisa menyampaikan. Jadi percaya saja, dan kepercayaan diri ini bisa terus ditingkatkan ketika kita memang sudah sering melakukan public speaking. Jadi secara tidak langsung ketika kita sudah sering tampil di depan banyak orang, kita akan tahu nih
apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan. Itu teman-teman. Jadi lakukan saja, tidak perlu merasa minder, tidak perlu merasa diri kita tidak bisa. Lakukan saja, yang penting kunci pokoknya adalah kuasai materi dan perhatikan penampilan teman-teman. Itu poin yang pertama, percaya diri. Dan yang kedua adalah ekspresi dan gesture. Nah, ini juga penting sekali teman-teman. Ketika kita tidak memiliki ekspresi atau gesture ketika sedang berbicara di depan banyak orang, tentunya terasa aneh, bukan? Apalagi ketika kita tidak pernah senyum, kita tidak pernah memandang audiens, dan tidak pernah berkomunikasi sedikit pun dengan audiens, atau kita tidak melakukan gerak tubuh gitu kan, kita diam di panggung dengan berbicara begitu saja. Ini akan mengurangi hal yang baik dalam public speaking. Jadi perhatikan ekspresi, terutama dalam ekspresi wajah ya teman-teman, bagaimana kita mencoba untuk kontak mata dengan audiens. Mungkin ketika teman-teman merasa masih grogi ketika memandang audiens, coba pandang tidak langsung ke arah mata audiens. Bisa teman-teman lakukan pandang ke arah atas kepala. Itu akan mengurangi rasa grogi teman-teman ketika mencoba melakukan kontak mata dengan audiens. Dan yang berikutnya adalah gesture. Gerak tubuh ini sangat perlu teman-teman, karena gerak tubuh ini menunjukkan semangat kita, bagaimana menunjukkan apa yang disampaikan. Ya, kita tidak terlihat diam ya. Jadi kita perlu melakukan bagaimana gerak tangan kita, bagaimana gerak tubuh kita. Kita juga perlu mendekat kepada audiens, apalagi ketika audiensnya banyak ya, di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Kita tidak bisa diam pada suatu tempat. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, gesture dan ekspresi. Oke, yang selanjutnya adalah teknik vokal. Nah, teknik vokal ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait audio, ya. Audio ini biasanya perlu kita perhatikan ketika kita melakukan public speaking menggunakan mikrofon, ya. Jadi ketika kita menggunakan mikrofon, kita harus tahu nih bagaimana teknis memegang mikrofon. Nah, yang perlu diperhatikan adalah mic atau suara yang dihasilkan itu pertama tidak terlalu keras. Karena tentunya kalau terlalu keras ya akan mengganggu audiens. Justru audiens menjadi tidak fokus nih mendengarkan apa yang kita sampaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika terlalu kecil atau tidak jelas, audiens juga akan kesulitan nih mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi perhatikan audionya ketika kita berbicara, khususnya menggunakan mikrofon, jangan terlalu keras ataupun jangan terlalu kecil agar audiens itu bisa fokus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan intonasi teman-teman. Nah, intonasi ini sebagai bentuk bagaimana kondisi atau keadaan saat kita menyampaikan sesuatu atau materi ketika kita melakukan sebuah public speaking. Ya, jadi intonasi ini bisa menunjukkan nih, misalkan intonasi tinggi tandanya kita semangat, intonasi rendah tandanya mungkin dalam suatu yang lebih santai dan sebagainya. Jadi kita harus bisa membedakan kapan kita menggunakan nada tinggi, kapan kita menggunakan nada rendah. Tidak boleh rata atau sama saja atau datar-datar saja ya teman-teman. Dan di intonasi pun kita juga harus mampu memahami siapa audiens kita di situ. Jadi ketika audiensnya mungkin kebanyakan adalah remaja, anak-anak muda, kita bisa menggunakan intonasi yang mungkin cukup cepat atau menggunakan bahasa yang baku karena mudah dipahami oleh anak-anak muda. Tapi misalkan di situ audiensnya itu adalah orang tua, kita mungkin menggunakan intonasi yang cukup pelan agar mudah dipahami. Nah, disinilah intonasi menjadi suatu hal yang sangat penting teman-teman untuk kita perhatikan ketika kita melakukan public speaking. Dan yang selanjutnya adalah artikulasi teman-teman. Artikulasi. Nah, artikulasi ini adalah kejelasan ketika kita mengucapkan sesuatu. Nah, ketika kita melakukan public speaking, perlu diperhatikan apa nih yang kita ucapkan atau apa yang disampaikan itu harus jelas.
ya. Jadi ketika kita mengucapkan A, yang keluar dari mulut kita ya A, gitu kan. Ketika kita mengucapkan B atau kita mengucapkan huruf vokal misalnya A, I, U dan E, O gitu kan. Nah, itu harus jelas ya. Jadi jangan terkesan samar-samar atau intinya tidak jelas. Nah, ini akan menjadikan apa yang kita sampaikan kepada audiens ini tidak maksimal. Ya, jadi perhatikan artikulasi atau pengucapan bahasa kita harus jelas terdengar. Jadi buka mulut kita ya. Kalau kita melakukan public speaking ya buka mulut kita, nggak usah ragu-ragu. Dalam arti di sini agar kita jelas artikulasinya, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Itu ya teman-teman terkait dengan teknik vokal. Dan yang terakhir adalah pahami audiens. Nah, yang dimaksud dengan memahami audiens ini adalah bagaimana kita nanti bisa melakukan kontak dengan audiens. Kita bisa melakukan komunikasi atau kita bisa komunikatif dengan audiens. Sehingga nantinya ketika kita berbicara, audiens juga akan terfokus kepada kita. Jadi jangan sampai ya ketika kita berbicara di depan banyak orang kita enak saja berbicara ya. Kita maksudnya santai aja berbicara, tapi ternyata audiens itu tidak mendengarkan kita. Nah, ini perlu menjadi koreksi nih buat kita. Jadi ketika kita berbicara, pahami audiens. Siapa audiensnya, siapa yang hadir di situ, kita harus memahami. Ketika anak-anak, kita harus tahu nih bagaimana komunikatif dengan anak-anak. Tentunya dengan intonasi yang menarik, dengan kondisi yang kita kita buat ceria gitu kan. Dan ketika mungkin dengan orang tua, kita akan menggunakan intonasi yang lebih santai, kita akan menggunakan bahasa yang lebih ringan ya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk bisa komunikatif dengan audiens, yaitu dengan cara memahami. Di sisi lain pun kita coba mengajak agar kita tidak terkesan tadi ya berbicara sendiri, tapi mengajak dengan mungkin kita memberikan pertanyaan ringan atau kita menyapa audiens yang ada di depan kita gitu kan, sehingga audiens itu juga merasa bahwa audiens itu dianggap gitu, audiens itu ada. Jadi kita sekali lagi tidak terkesan seperti berbicara sendiri. Nah, itu teman-teman ada 4 tadi teknik dasar terkait bagaimana ketika kita akan melakukan public speaking. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah percaya diri. Jadi ini modal utama teman-teman, kita belajar untuk percaya diri. Kita yakin kita mampu, kita yakin kita bisa melakukan dengan baik ya. Jangan pernah menganggap diri kita tidak bisa. Nah, kalau sudah bisa melewati ini, insya Allah kita bisa melewati bagaimana kita melakukan ekspresi dan gesture sesuai dengan kondisi atau keadaan, lalu bagaimana kita bermain teknik vokal, yaitu tadi terkait audio, terus bagaimana intonasi kita ya, lalu bagaimana pengucapan kita harus jelas tersampaikan kepada audiens, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memahami dan bisa berkomunikasi dengan audiens. Nah, itulah teman-teman 4 teknik dasar yang bisa kita lakukan ketika kita akan melakukan public speaking. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa melakukan public speaking dengan baik, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan beberapa teknik-teknik lain. Jika mungkin dirasa teman-teman ada yang belum paham, bisa nanti hubungi WA atau DM Instagram saya atau bisa lewat Facebook untuk menanyakan lagi ya terkait bagaimana cara agar kita bisa lancar berbicara di depan banyak orang. Selamat mencoba, tetaplah optimis dan selalu berpikir positif. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.